Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, usai menghadiri apel siaga potensi masyarakat, Kapolda Metro Jaya memberikan apresiasi kepada para anggota Ormas yang tanpa pamrih menjalankan tugas mereka dalam mengawal giat masyarakat. Polda Metro Jaya melaksanakan apel siaga potensi masyarakat jelang Nataru 2025 di lapangan di Telantas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Apel ini dihadiri sekitar 5.000 anggota Ormas dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan satu tujuan, yaitu menjaga Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Adi Suhari memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Ormas karena telah hadir dalam apel tersebut dan telah berkomitmen dalam menjaga Jakarta. Kapolda juga menyebutkan bahwa para anggota Ormas telah melakukan tugas tanpa pamrih dalam menjaga kegiatan masyarakat. Kesempatan yang baik ini, saya selaku Kapolda Metro Jaya beserta seluruh jajaran mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi kehadiran rekan-rekan sekalian dalam upacara apel siaga pagi ini. Kehadiran rekan-rekan semua merupakan bukti nyata dari semangat yang kuat dalam mewujudkan situasi Kamtibmas di lingkungan kita yang aman, damai, dan tentram. Oleh karena itu, kami berharap kita semua dapat terus bersinergi, saling peduli, saling empati, dan saling bekerjasama dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif bagi kita semuanya. Saya mengerti dan memahami banyak di antara saudara-saudara semua yang bekerja tanpa pamrih di lingkungan masing-masing. Misalnya membantu warga saat bencana, mengamankan kegiatan masyarakat, menengahi persoalan di lapangan, hingga ikut menjaga ketertiban di jalanan. Semua itu adalah bentuk pengabdian yang luar biasa. Dan kami dari jajaran Polda Metro mengucapkan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semua yang telah bekerja dengan setulus hati. Apel ini merupakan bukti nyata bahwa Polri mengajak organisasi masyarakat untuk berperan aktif agar bersama-sama menjaga Jakarta, agar situasi Kamtibmas tetap stabil dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan tentram. Dari Jakarta Selatan, Jelang Baskara Sugeng Priyatno, Polri TV. Polda Metro Jaya menggelar apel siaga potensi masyarakat yang dihadiri oleh ribuan anggota organisasi masyarakat dari seluruh wilayah Jakarta. Apel ini ditujukan untuk mengajak organisasi masyarakat berkolaborasi bersama Polri dalam menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap aman dan kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Pemirsa, saat ini saya sudah berada persis di Polda Metro Jaya, tepatnya di depan lapangan di Telantas Polda Metro Jaya, di mana sebelumnya pada pukul 8 pagi tadi Polda Metro Jaya menggelar apel kesiapsiagaan, maksud saya apel siaga potensi masyarakat dalam rangka penguatan keamanan jelang Nataru tahun 2025 yang akan segera hadir dalam waktu dekat. Apel ini diikuti sekitar 5.000 personel Ormas yang tergabung dan ada di wilayah Jakarta, dan juga seluruh peserta hadir sebagai bagian dari kolaborasi dalam menjaga situasi Kamtibmas di ibu kota. Dan tentunya apel yang sudah terlaksana kurang lebih selama 1 jam 30 menit ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, yaitu Irjen Pol Asep Edi Suheri, dan turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama dari Polda Metro Jaya. Tentunya dalam pelaksanaan apel yang sudah berlangsung, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri juga menyampaikan beberapa amanat dan juga penekanan kepada seluruh organisasi masyarakat yang tergabung sebagai personel ataupun juga peserta apel. Terdapat 3 penekanan yang disampaikan kepada seluruh peserta apel pada pagi tadi, yaitu perkuat kolaborasi dengan Polri, jaga komunikasi dan koordinasi di setiap wilayah, serta pastikan keamanan selama Nataru tahun 2025 berjalan dengan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain itu juga Kapolda menyarankan agar kolaborasi antara Polri dan juga organisasi masyarakat terus terjaga untuk menciptakan situasi Jakarta yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta Selatan, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV.
Aksi kabur-kaburan melawan arah hingga sejumlah emak-emak tak pakai helm mewarnai operasi Zebra 2025 yang digelar petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kendati banyak pelanggar yang terjaring, namun petugas hanya memberikan sanksi teguran. Panik saat melihat adanya petugas kepolisian yang tengah menggelar razia. Sejumlah pengendara motor langsung putar balik dan melawan arah di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Para pemotor ini tak mau ambil risiko hingga memilih kabur menghindari petugas. Meski begitu, sejumlah emak-emak yang tak menyadari adanya razia berhasil diberhentikan petugas. Selain tak memakai helm, emak-emak ini juga kedapatan tak memasang plat nomor kendaraan. Ironisnya, salah satu seorang mama justru membawa helm namun tidak dipakai. Mereka mengaku sudah terbiasa tidak mengenakan helm karena hanya berkendara sebentar. Kenapa nggak pakai helm, Bu? Hah? Orang mau ngambil KJP doang, Pak. Makanya udah. Tapi kan Ibu udah keluar ke jalan raya nih, Bu. Iya. Tahu nggak, Bu, kalau ada operasi Zebra, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi emang biasa nggak pakai helm gini, Bu? Biasa sih kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak gitu. Pada operasi Zebra hari ketiga, petugas berhasil menindak puluhan pengendara roda 2 dan roda 4, terutama mobil pengangkut barang. Namun para pelanggar hanya diberikan sanksi berupa teguran langsung. Kami Satlantas Jakarta Pusat sedang melaksanakan gelar operasi Zebra 2025. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang banyak ya yang kami temukan 2 hari ini adalah pelanggaran kasat mata itu ya lawan arus, kemudian kendaraannya tidak menggunakan plat nomornya atau dipasang plat nomornya sesuai dengan aturan. Ada yang dilipat, ada yang dilepas seperti itu. Baik, untuk pelaksanaan operasi Zebra 2025 tahun ini kami melaksanakan 40% secara preventif, kemudian 40% secara preventif kami gelar seluruh personil kami di seluruh wilayah Jakarta Pusat, kemudian sisanya 20% kami melakukan penindakan hanya dengan menggunakan etle. Operasi Zebra 2025 digelar mulai 17 November hingga 30 November mendatang. Tujuannya guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas saat berkendara demi mencegah terjadinya kecelakaan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, operasi Zebra Candi 2025 resmi dimulai di Kabupaten Blora. Polres Blora menggelar apel pasukan sebagai tanda dimulainya operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 November 2025. Operasi ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Blora. Berikut liputannya. Halo Sobat Humas Polres Blora, hari ini Polres Blora melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Zebra Candi tahun 2025 yang dipimpin oleh Kapolres Blora. Operasi Zebra ini berlangsung selama 2 minggu ke depan. Jadi buat kalian yang sering melaksanakan aktivitas di jalan, wajib banget tahu info ini ya. Kepolisian Resor Blora menggelar apel gelar pasukan Operasi Zebra Candi 2025 di halaman Mapolres Blora. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Blora KBP Wawan Andi Susanto dan dihadiri jajaran PJU Polres Blora, perwakilan Subden Pom 5 Kasdim 0721 Blora, Kapolsek jajaran serta unsur instansi terkait lainnya. Dalam amanatnya, KBP Wawan menegaskan bahwa operasi Zebra Candi merupakan langkah pengecekan akhir terhadap kesiapan personel dalam menjalankan tugas di lapangan. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan dan pelanggaran, sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat demi terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas. Operasi Zebra Candi 2025 mengerahkan total 2.478 personel gabungan dari Polda Jawa Tengah dan jajaran. Penekanannya adalah tindakan preemptif, preventif, dan represif secara humanis. Data operasi Zebra tahun 2024 mencatat 520 kasus kecelakaan di Jawa Tengah, dengan 24 korban meninggal dunia dan lebih dari 73.000 pelanggaran lalu lintas. Ada 8 sasaran prioritas penindakan yang akan menjadi fokus utama petugas, diantaranya penggunaan handphone saat berkendara, pengemudi di bawah umur, boncengan lebih dari 1, tidak memakai helm SNI atau sabuk keselamatan, pengendara mabuk, melawan arus, serta berkendara melebihi batas kecepatan.
Kapolres Blora mengimbau seluruh personel untuk melaksanakan operasi dengan profesional, persuasif, dan humanis, serta mengutamakan keselamatan diri maupun masyarakat. Operasi Zebra Candi diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Blora. Masyarakat juga diimbau mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Dari Humas Polres Blora, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Jadi kami himbau kepada Sobat Humas sekalian untuk tetap melengkapi surat-surat kendaraan sebelum bepergian. Tetap hati-hati dan patuhi peraturan lalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Dari Polres Blora, Polda Jawa Tengah, Bribda Destira, salam presisi. Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menerima audiensi dari tokoh publik dan perwakilan masyarakat yang diusung oleh Refli Harun, Faisal Assegaf, dan rekan-rekan. Ketua Komisi Profesor Jimli Asidik menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan termuka, usul strategis untuk pengembangan kelembagaan Polri akan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan reformasi. Audiensi yang digelar di Lounge Adi Pradana STIK PT Lemdiklat Polri ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan oleh Refli Harun dan rekan-rekan untuk menyampaikan pandangan terkait arah reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggabungkan seluruh permohonan audiensi tersebut dalam satu forum dengar pendapat yang dihadiri berbagai tokoh publik, akademisi, dan perwakilan aktivis. Dalam forum tersebut, perwakilan koalisi yang diwakili oleh Faisal Assegaf menyerahkan secara tertulis pokok-pokok pikiran termasuk dorongan untuk menguatkan struktur, peningkatan transparansi, serta peningkatan kemampuan Polri dalam menangani berbagai dinamika di masyarakat. Termasuk pula usulan agar Polri berada di bawah sebuah Kementerian Keamanan untuk memperkuat desain kelembagaan dan daya operasional Polri sebagai institusi modern. Saya secara pribadi atas nama Faisal Assegaf, kritikus politik yang barangkali dipercaya sebagai juru bicara di sini, mewakili aspirasi kawan-kawan, mengusulkan secara konkret kepada tim reformasi Polri, sudah saatnya Polri dipimpin di bawah Kementerian Keamanan. Itu selalu konkret. Sehingga hal-hal yang berkaitan secara operasional, anggaran, secara pendekatan desentralisasi ataupun dekonsentrasi, kehadiran Kementerian Keamanan dipandang sangat perlu untuk memperkuat transisi negara modern, dan itu berlaku hampir di beberapa negara. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, menjelaskan bahwa setiap aspirasi yang masuk akan diproses melalui 3 tahap utama. Pertama, pengumpulan aspirasi. Kedua, pendalaman serta klarifikasi masalah oleh tim perumus selama 1 bulan ke depan. Ketiga, perumusan rekomendasi kebijakan reformasi Polri untuk disampaikan kepada pimpinan Polri dan pemerintah. Dalam prosesnya, Jimli menegaskan bahwa setiap usul akan dipertimbangkan secara objektif selama memiliki nilai konstruktif bagi pembaharuan institusi Polri. Kami sebagai Komisi Reformasi Kepolisian, kita harus memperbaiki kepolisian masa depan, tapi jangan terpaku pada kasus-kasus. Kasus-kasus itu boleh disampaikan, boleh. Tapi kita tidak menangani kasus. Oke? Jadi kasus itu dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan-kebijakan reformasi ke depan. Apa yang tadi kami sudah selesaikan hari ini bagian dari mengundang aspirasi, mendengarkan aspirasi masyarakat luas untuk perbaikan. Ya, kita tidak terpaku pada kasus-kasus. Kalau ada kasus, ya kita tampung. Makasih, Assalamualaikum. Melalui audiensi ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri berharap muncul sinergi positif antara Polri, tokoh publik, dan perwakilan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat proses reformasi yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV.
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.